Kembali ke podcast BPSDM, sebuah lembaga yang disediakan oleh pemerintah untuk menjadikan aparatur sipil negara menjadi semakin capable, semakin reliable, dan semakin hebat. Kali ini saya akan berbicara dengan Bapak Ahmad Sugiarto, SDM. Selamat datang Pak di podcastnya BPSDM. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, katanya uban saya ubahnya dari Bapak Pak? Mana? Uban? Bapak Thailand berapa Pak? Saya Thailand 3. Lalu berarti saya banyak dosa Pak ya? Enggak. Karena Bapak punya uban, saya udah punya uban. Ini ya, karena kalau yang hitam itu banyak senang. Ya senang-senang tidak selalu dengan dosa gitu Pak. Pak, selamat datang di podcast ini. Menarik Bapak sedang mengikuti diklat kedua. Iya. Untuk menjadi apa, tidak akan yang terbaik Bapak ya. Tapi setiap diklat tim selalu diharapkan memunculkan proyek perubahan. Proyek perubahan yang Bapak usulkan apa Pak? Untuk diklat tim ini saya memunculkan proyek perubahan strategi kolaborasi pembangunan infrastruktur dengan pendekatan environmental planning di kawasan terdampak rob. Dan kebetulan ini untuk yang pertama ini saya di lokasi di Kecamatan Sayur. Rob ya? Iya. Rob itu lebih karena faktor air atau faktor gravitasi bulan? Rob ini banyak faktornya. Yang jelas juga faktor manusia sendiri juga. Ada juga. Dan juga karena faktor alam memang. Dan kalau faktor manusia sendiri kan sekarang kan ibarat kita sendiri juga kalah mungkin bukan apa-apa karena kita sendiri juga di area kebetulan itu genangan robnya itu paling besar. Dan lagi mungkin di daerah sekitar kita itu banyak yang mengajukan reklamasi pantai. Sehingga yang namanya sifat air itu kan mencari daerah yang lebih rendah. Itulah dampaknya. Kenapa rumah ini ada begitu besar robnya. Ini ada 4 kecamatan. Sayung, Karangtengah, kemudian Bunang dan Lebu. Cuman untuk proper ini saya angkat di Sayung dengan harapan nanti bisa direplikasi untuk kecamatan-kecamatan yang lain. Dan Sayung adalah ini apa ya? Selamat datangnya Demak. Saya ingin mengangkat Sayung ini untuk pengentasan robnya. Gerbang kecantikan Demak dimulai dari Sayung. Betul. Tapi kalau tadi udah bilang bahwa ini akan direplikasi, tapi optimis bahwa ini akan berjalan. Mau saya yakin. Kita harus yakin, apalagi saya putra daerah sendiri, kebetulan saya lahir di Demak, tanah tumpah darah, dan semua komunitas juga sudah banyak yang saya hubungi. Ayo mari kita bersama-sama membangun Demak, terutama untuk di kawasan rob itu yang ada di sana. Karena masyarakat sudah sangat menderita sekali, sudah 10 tahun, 10 tahun menikmati bukan apa, menikmati rob. Inilah yang nggak enak ya. Nggak enak, bukan yang menikmati. Nah, saya datang ke sana itu ada perasaan juga kasihan. Tapi kalau kita bicara rasis stabilitas, apa enggak sih? Ada pemanasan global, ada land subsidence, ada pemerukan air tanah, mesinnya banyak faktor ya. Iya. Bapak lebih cenderung melakukan pendekatan yang konteksnya kolaboratif. Iya. Apakah itu jalan-jalan yang pragmatis? Iya, ini memang jalan pragmatis saya. Jadi saya mengambil pragmatis ini karena apa? Saya ini mengambil masalah dulu, masalah yang kecil-kecil dulu, kemudian kita kumpulkan semuanya, kemudian untuk mencari solusi sehingga timbul satu masalah itu bisa terselesaikan secara komprehensif. Ini loh yang sangat penting. Sementara ini OPD ataupun manapun juga caranya mengatasi rob ini spot by spot. Misalkan saya PU, saya ingin membangun jalan ini tidak dibarengi dengan LH, dengan penataan lingkungannya seperti apa. Kemudian bangun juga hanya sebatas bangun, tidak terpikirkan kira-kira ini nanti dikembangkan untuk pariwisata bisa enggak ya ini. Karena kan pariwisata juga sumber desa yang lumayan besar untuk satu daerah. Iya. Apalagi ini kebetulan rencana ini exit tol ini juga ada di area Sayur. Besar kemungkinan ini bisa kita kembangkan untuk wisata. Misalkan wisata mangrove ataupun kebetulan di situ ada satu makam Mbah Dagir yang sudah terkenal, itu juga akan kita berusaha kita kembangkan. Makam bisa ke dalam
Ya. Yang makam biasa tenggelam. Iya. Pak, ini menarik ya, bicara soal land dan kerja soal rock, bicara soal land subsidence. Makam di Wonosari itu tidak pernah tenggelam. Kira-kira faktor geologis atau faktor keluarga? Nah, iya. Kalau pengen lebih tahu harus ke sana dulu Mas. Jangan kita lagi ngobrol ya. Jadi nanti Bapak memperjuangkan properti ini atau banyak berdoa aja gitu. Kalau kewajiban loh Pak ya. Karena di dalam ada ilmu manusia nggak bisa gitu kan. Tapi ada sebuah makam di daerah Wonosari Sayung Pak ya. Yang memang tidak pernah tenggelam, walaupun sekitarnya tenggelam. Maka pertanyaan adalah gitu, bisa banyak berdoa. Mungkin bisa ada. Nah, saya kenal dengan Pak Lurah Sayung. Iya. Pak Yonoli atau bukan. Munawir. Dan beliau punya teori sendiri tentang bagaimana penanganan roh dan segala macamnya di daerah. Apakah beliau juga seperti yang diminta oleh Pak Kepala Dinas PU? Iya, karena ini merupakan satu stakeholder. Saya juga banyak komunikasi dengan Pegangan ini juga ya? Iya, dengan Pak Lurah yang ada di situ, ada Pak Munawir, Pak Yonoli, banyak lah yang ada di situ. Dan saya sampaikan, ayo kita beradu argumen masalah roh ini. Sementara saya sendiri kan punya prinsip bahwa air itu jangan kita lawan, tapi kita kendalikan dan kita kasih ruang sehingga tidak menimbulkan satu kerusakan ya di Kampung Mata. Ini yang salah satu yang saya sampaikan kepada Pak Lurah. Sering kita jagungan, kita ngopi dengan beliau-beliau untuk mengatasi roh ini. Dan alhamdulillah dengan adanya proper ini teman-teman lurah yang ada di situ sangat mengapresiasi sekali, dan semoga dengan adanya kerjasama banyak stakeholder, saya yakin rob ini bisa teratasi. Tidak hanya di kabupaten saja, ini juga nanti akan kita sajikan kepada provinsi dan pusat. Yang namanya incremental itu kan jangka pendek. Jangka pendek artinya ini bisa kita klasterkan, mana itu wilayah kerjanya, kita usulkan ke sana, biar yang desa juga mengurusi desanya, kabupaten juga mengurusi bagiannya. Itulah yang akan kita kerjakan. Gambaran untuk inovasinya seperti apa? Gambaran inovasinya ini ada, kita akan membuat mapping satu shopping list untuk kegiatan-kegiatan, karena yang saya sampaikan itu incremental itu pragmatis, jadi spot-spotnya akan kita kumpulkan semua dan kita akan clusterkan mana yang nanti miliknya pariwisata, LH, mana yang APBN, mana yang APBD provinsi. Ini yang akan kita sajikan ke sana dan kita akan bareng-bareng untuk pembangunan infrastrukturnya. Jadi tidak spot saya pengen ke sana, saya pengen ke sana, karena sementara ini tidak ada arah pembangunan yang ada di situ. Karena tidak tahu ilmunya atau tidak tahu solusinya. Ya enggak juga, beliau juga orang pintar-pintar yang mungkin dengan adanya kekurangan seriusan ataupun karena mungkin dampak laut yang sudah terlalu lama dianggap mungkin masyarakat ada paling tidak bisa teratasi, itulah yang mungkin membuat keputusasaan. Tapi saya yakinlah dengan adanya kolaborasi ini orang itu bisa teratasi. Secara umum orang yang tinggal di Jawa ini kan tinggal di rumah tapak Pak ya? Iya. Tinggal di rumah tapak, settle, fondasi, batu kali, segala macam. Dan itu juga terjadi di Sayung. Terjadi juga di Sayung. Apakah tidak ingin berubah menjadi sebuah masyarakat yang misalnya membiasakan hidup di rumah panggung? Jadi apapun roh yang terjadi, mereka masih bisa hidup dengan nyaman. Kemudian kendaraan roda 2 atau roda 4 diganti dengan kapal atau jet ski gitu-gitu, lebih enak yang mana gitu? Ada dua tipe. Jadi modelnya ada sebagian warga yang memang mau direlokasi, ada yang tidak. Memang salah satunya kita juga sudah kerjasama dengan Displakin Provinsi. Ini modelnya rumah tangga. Salah satunya itu yang nanti akan kita kembangkan di situ, dan juga jalan di situ modelnya jalan pakai kayu yang nanti biar akan ada rok, artinya rok itu naik, itu bisa dinaikkan gitu. Dan saya juga punya model nanti satu konstruksi jalan yang nanti tidak menggunakan tanah padas. Tapi saya punya ide, kita pakai ada plat beton seperti itu. Nah, nanti untuk
konstruksinya pakai tanah setempat, pakai pontong untuk badan jalan. Karena saya pernah membuat satu makam di Timur Solo, daerah saya juga. Bigu itu saya tarik dari satu kecamatan, saya arahkan ke situ, tidak pakai tanah padas ataupun apa, tapi saya pakai tanah setempat. Dan ternyata tanah setempat di situ juga masih bagus sekali untuk badan jalan. Ini salah satu yang nanti nggak lembek, nggak sama sekali, masih tanah lempung dan kuat di daerah Timur Solo. Tujuan saya dari kearifan lokal, material lokal, termasuk juga akan kita kembangkan sehingga harapan saya tidak merusak lingkungan yang lain dengan menata lingkungan yang ada di sini. Ini menunjukkan bahwa Pak Ahmad punya pemahaman teknis berkaitan dengan proyek ini, Pak. Ya. Kira-kira kan kelihatan wujudnya berapa tahun dari proyek ini? Kalau konsisten prosesnya kolaboratifnya ini jalannya, mohon maaf ini kan perencanaan tahunan, ada CRB, segala macam. Untuk menyelamatkan saing dulu ya Pak. Untuk yang saya dulu, paling tidak ini saya ada 2 desa dulu di daerah Bedono dan Solo yang akan kita angkat betul pakai teknis seperti itu, dan semoga paling tidak 2 tahun ini sudah bisa dilihat. Inilah model konstruksi yang lain dari yang lain untuk konstruksi jalan, dan ini juga bisa membuka wawasan baik provinsi maupun pusat, mohon maaf, dengan konstruksi yang ramah lingkungan. Artinya tidak menggunakan tanah padas atau urutan yang lain, tapi kita menggunakan tanah setempat. Karena ini juga pernah menjadi pengalaman saya saat Demak ini belum ada jalan beton. Awalnya itu karena komitmen dari Bupati, saat itu Pak Yani, harus jalan beton, dan ini alhamdulillah ini dapat dukungan juga dari Ibu Bupati. Ayo kita tuntaskan proyek yang ada di Kabupaten Demak. Inilah yang membuat semangat saya. Anggaran daerah itu kadang-kadang kan terasa cepat, Pak. Iya betul. Buat jumlahnya, itu masalah waktu ini 2,5 harus sekitar 2,5. Politik anggaran untuk ke-PU-an, ke pekerjaan umumnya sampai berapa? 10% belum? Sekitar 15. Oh, udah bagus Pak ya? 15%. 2 tahun saya akan berubah setelah proper ini berjalan dan disetujui. Ini wajar dan pada Pak sangat bisa diraih. Sangat bisa diraih asal kita secara bersama-sama. Artinya pos-pos yang tadi ini juga saya sudah sering komunikasi dengan Balai juga besar untuk normalisasi sungainya. Kemudian sungai. Iya, perawatan jalan juga. Iya, yang perawatan jalan juga. Kita ingin bareng-bareng Pak untuk menuntaskan masalah. Ibarat sesuatu hal itu saya yakin bisa teratasi kalau ada niat dan sebagainya. Kalau nanti ada potongan anggaran yang menurut sebuah beban kalau Ini ada total. Itu satu hal yang wajar. Kalau birokrasi harus paham ini ya. Iya. Tapi fokusnya akan terus jalan. Iya. Bapak mengambil proper ini dengan persetujuan pimpinan dalam ini Pak Sekda dan Bu Bupati. Anggota Dewan Pak Sekda apa? Atau nggak perlu? Oh ya harus. Harus. Ya. Kenapa begini Pak? Ini harus karena ibarat penentuan anggaran itu kan ada TAPD, tim anggaran, dan badan anggaran. Itulah wujud dari komunikasi. Dan saya yakin dengan adanya dampak yang begitu sudah begitu lamanya warga yang terdampak, saya yakin beliau nanti dengan pengertian kita akan mau sedikit ataupun besar ini nanti memprioritaskan untuk yang di kawasan. Sementara ini kan yang di lain-lain kan ibarat jalan beton kan sudah hampir penuh semua, ini sudah 90% lah untuk jalan kabupaten yang terbeton. Nah, ini saatnya kita memprioritaskan warga masyarakat yang terdampak. Pak, kalau kita melihat kondisi rawa-rawa dan teknis pekerjaan umum yang bisa dilakukan, saya itu selalu terkagum-kagum saat mendarat di Jakarta, di Cengkareng, Soekarno-Hatta, menuju kota Jakarta. Itu posisinya kan kaki seribu, Pak. Jadi jalannya itu dipasang gitu. Apakah itu bisa diterapkan juga misalnya kali-kali sebagai alternatif? Anda? Karena
ambles diuruk, ambles lagi diuruk lagi. Tapi yang sekarang itu hampir 20 tahun kan masih begitu saja, aman-aman saja. Untuk yang terutama yang di jalan kabupaten, rencana saya akan menerapkan sistem panel ini. Ya, sistem panel yang sudah saya rencanakan sama teman-teman yang ada di Bina Marga, model sistem panel, model ditumpuk-tumpuk. Jadi satu cekat air naik, itu panel itu bisa ditumpuk lagi. Tinggal kita nguruk pakai tangan sistem. Dan nantinya itu kan secara otomatis kan yang namanya kadang pancang itu kan tidak bisa disambung. Ya, tapi kalau panel berupa plat bisa dinaikkan. Karena akan kita terapkan itu. Menjadi lebih mahal. Ya. Menjadi lebih mahal. Daripada nanti kita harus berubah ataupun memancang lagi yang di lain tempat lagi, mending kita hanya meninggikan itu, kita akan lebih murah. Mahal di awal, murah juga. Seperti contoh yang jalan beton, mahal di awal, tapi untuk pembayaran lebih murah. Itulah cara yang nanti akan kita terapkan pada ini. Bapak sangat optimis dan punya keyakinan. Tapi dari catatan perpuluhan sejarah Tengah ini, awal mula pembuatan jalan tol itu Pak ya. Dan itu sebenarnya dari Pak Bupati waktu itu Pak Fajar bilang ya. Apakah ini membekas dalam memori Bapak? Bahwa Pak Anwar dari seorang pemimpin yang berani seperti Pak Bupati Fajar Ahmad ini kemudian memberikan menjadi tahap keberanian selanjutnya dari Pak Ahmad. Itu karena ini merupakan salah satu pelakunya saat itu. Yang didahului. Iya, yang didahului Pak Bupati. Ayo ojo dalam aspal terus. Sekarang kita sudah meningkat lagi teknologi. Nah, akhirnya saya rencanakan dengan teknologi namanya pakai jalan beton. Dan akhirnya terus sampai sekarang. Tapi ya itu kita harus puasa semua. Harus puasa. Artinya semua penganggaran harus terprioritaskan pada apa yang dikomitmenkan oleh Pak Bupati dalam hal itu. Berarti ada pengorbanan? Ya harus ada pengorbanan. Contohnya apa? Contohnya sebelum saya itu mau ambruk ya itu kan. Karena itu sudah komitmen dan harus kita junjung tinggi. Yang terjadi benar, Pak? Ya benar itu Pak. Terjadi benar ya? Benar. Jadi saat itu gedung Bina Marga itu sampai benar-benarnya Pak, karena apa? Nggak boleh bangun gedung dulu, harus jalan beton dulu, dan itu terwujud dan masyarakat bisa menikmati sampai sekarang. Itulah yang menjadi satu semangat saya, dan saya yakin semua itu bisa tertangani apabila kita bareng-bareng berkomitmen untuk satu periode. Pak Ahmad Sugiarto, terima kasih sudah memberanikan diri untuk mereplikasi hal-hal yang penuh keberanian dan etik. Walaupun harus berpuasa, Yes. tapi ya kalau bisa infak apa ya? Iya. Orang berbuat adil itu bisa berbuat adil kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri. Saya harapkan program ini mendapatkan tanggapan yang jelas, menemukan formulasi yang masuk akal dan menjadikan perbatasan Semarang-Demak ini menjadi suatu hal yang tidak lagi menyedihkan. Jujur saja saat ini saya masih merasa itu kesannya menyedihkan. Mudah-mudahan Bapak berikan tangan di sini. Terima kasih Pak. Sukses Pak. Satu lagi Silakan. pantun untuk mempersenati tadi. Mencari ikan di sungai ini. Asik. Nah, dapatnya ikan sepadan itu. Saya yakin proposal ini akan berhasil apabila kita berusaha dan betul. Itu aja. Tepuk tangan untuk Pak. Kita di podcast BPSDM Jawa Tengah.